Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai penilaian kinerja pegawai Dinas PMD Gresik. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Galuh Ayu Anggraini dengan NIM 164. Yang kedua, Ahmad Afandi Ardiansyah dengan NIM 165. Yang ketiga, Muhammad Farid dengan NIM 166. Dan yang keempat, Isnainidia dengan NIM 198. Jadi poin yang pertama, mengapa kita meneliti mengenai penilaian kinerja pegawai? Karena kita melihat penilaian kinerja sangat penting, tidak hanya merupakan faktor penentu kenaikan dan promosi upah pegawai, tapi juga karena dapat mengevaluasi keterampilan, kekuatan, dan kekurangan pegawai secara akurat. Kemudian, apa itu penilaian kerja? Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Penilaian kinerja adalah proses yang meliputi penilaian kriteria kedisiplinan, penilaian prestasi kerja, penilaian tanggung jawab, dan penilaian kompetensi bidang. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 pada tahun 1979, pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah suatu sistem yang digunakan seorang pejabat penilai terhadap pegawai yang menjadi bawahannya. Pejabat penilai yang telah membawahi pegawai secara langsung sekurang-kurangnya 6 bulan harus melakukan penilaian terhadap pegawai yang menjadi bawahannya tersebut. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Selanjutnya, apa itu metode AHP? AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengambilan keputusan menggunakan alternatif. Metode ini dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Saati yang merupakan teori pengukuran umum untuk mendapatkan skala rasio dari perbandingan berpasangan diskrit dan kontinu, atau Saati pada tahun 1987. Permasalahan pada AHP biasanya tidak mempunyai struktur yang terukur atau kuantitatif, yang memerlukan judgement maupun pada situasi yang kompleks atau tidak tersangka. Pada situasi di mana informasi sangat minim dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman, ataupun intuisi atau ospek pada tahun 2015. Kemudian tahapan AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan pengambilan keputusan yang dibentuk struktur hierarki berdasarkan elemen pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, melakukan perbandingan berpasangan untuk menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria. Skala berpasangan tersebut berdasarkan nilai kepentingan seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Nilai 1, yaitu kedua faktor sama pentingnya. Nilai 3, faktor yang satu sedikit lebih penting daripada faktor yang lainnya. Nilai 5, faktor satu esensial atau lebih penting daripada faktor lainnya. Nilai 7, satu faktor jelas lebih penting daripada faktor lainnya. Nilai 9, satu faktor mutlak lebih penting daripada faktor lainnya. Nilai-nilai di antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Sedangkan nilai 2, 4, 6, dan 8, yaitu nilai 2 apabila kita ragu antara 1 dan 3. Nilai 4 apabila kita ragu antara 3 dan 5. Nilai 6 apabila kita ragu antara 5 dan 7. Dan nilai 8 apabila kita ragu antara 7 dan 9. Yang ketiga, melakukan perhitungan eigen dan pengujian konsistensi. Apabila matriks tidak kompatibel, maka perhitungan harus diulangi beberapa kali. Berikut adalah rumus untuk menghitung konsistensi. Indeks konsistensi atau CI sama dengan lambda maksimum dikurangi N per N-1, di mana lambda maksimum merupakan nilai eigen terbesar dari matriks berodo N, dan N merupakan jumlah kriteria. Konsistensi rasio atau CR sama dengan CI per RI,
di mana RI merupakan nilai random konsistensi indeks. Berikut adalah tabel Average Random Consistency Index. Jika kriteria kita ada 4, maka RI dalam rumus CR yaitu 0,9. Yang keempat, melakukan perhitungan vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan agar dapat menentukan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu struktur hierarki, goals penilaian kinerja pegawai, dengan kriteria kedisiplinan, prestasi kerja, tanggung jawab, dan kompetensi bidang. Yang alternatifnya terdapat Pak Toto, Pak Arif, dan Pak Aziz. Berikut adalah cara perhitungan matriks perbandingan berpasangan dengan skala SAT. Kami contohkan salah satu cara perhitungannya. Jadi, cara memperoleh hasil perbandingan prestasi kerja dengan kedisiplinan yaitu 1 dibagi dengan 1,44225 dan hasilnya pada tabel biru yaitu 0,69. Ini nilai 1,44225 ini diperoleh dari perhitungan AHP. Untuk kriteria yang lainnya caranya pun sama. Jadi untuk kolom kuning ini sebagai perbandingan skala 1 ke kiri itu tetap, sedangkan 1 ke kanan itu dibagi 1 seperti ini dibagi 1. Jadi yang untuk ke kanan di sini angkanya warna merah ini, jadi 0,9085622291 pada tabel kuning ini hasil dari 1 dibagi dengan 1,10064, dan tabel biru pun caranya juga sama, cuman kebalikan dari tabel kuning. Seperti contohnya perbandingan skala 1 ke kiri itu dibagi 1 dan 1 ke kanan itu tetap. Dan untuk totalnya adalah penjumlahan dari kompetisi bidang, penjumlahan dari kedisiplinan sampai kompetisi bidang, dan seterusnya pun juga sama. Selanjutnya ada pemberian bobot berdasarkan perhitungan AHP. Berikut ini adalah perhitungan AHP yang sudah dimasukkan di slide 8 pada tabel berwarna kuning tadi. Matrik normalisasi. Kemudian yaitu ada matrik normalisasi. Cara penjumlahan yaitu dengan cara dibagi total dari penjumlahan pada slide 8, seperti 1 dibagi dengan total penjumlahan pada slide 8, dan untuk kriteria yang lain pun juga sama. Selanjutnya yaitu nilai eigen kriteria. Nilai berikut adalah hasil perbandingan dari slide 10 sebelumnya. Dan untuk memperoleh nilai eigen yaitu hasil penjumlahan kedisiplinan sampai kompetisi bidang dijumlah dibagi dengan 4. Dan hasilnya ada di pojok kanan, dan cara perhitungannya selanjutnya pun juga sama. Dan total pada kolom bawah yaitu penjumlahan dari atas ke bawah, dan hasilnya harus 1. Jika hasilnya bukan 1, maka ada kesalahan perhitungan dari AHP. Kemudian yaitu susunan hierarki dengan bobot kriteria. Berikut adalah susunan hierarki dengan bobot kriteria. Nilai bobot kriteria dalam struktur diperoleh dari nilai eigen pada slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu matriks. Untuk perhitungan matriks, cara menghitungnya yaitu semua angka pada sisi kiri ini diperoleh dari tabel pada slide 8. Dan untuk yang tengah, sisi pada tengah ini diperoleh dari hasil nilai eigen. Dan saya contohkan salah satunya yaitu 1 dikali dengan 0,27 8016218, dan 1,44225 dikali dengan bawahnya yaitu 0,177701072, dan 1,3 sebelahnya itu dikali dengan bawahnya yaitu 0,2471931124, dan
0,87358372 dikali dengan 0,297089586 dan jumlahnya nanti ada pada tabel kanan atas, yaitu 1,13663, dan cara menghitung lainnya pun sama seperti itu. Selanjutnya, menghitung konsistensi matriks kriteria. Untuk menghitung konsistensi matriks kriteria, berikut rumusnya. T sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1, elemen ke dikurangi I pada A W pangkat T per elemen ke min I pada W pangkat T. Jadi langsung kita masukkan T sama dengan 1/4. 4 tadi jumlah kriterianya 4, 1,13663 per 0,27801621 diperoleh dari mana? Jadi 1,136 ini diperoleh dari diperoleh dari nilai eigen. Untuk yang 0,27 ini dari nilai matriks. Jadi kita bagi terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan, hasilnya 4,0530866112. Untuk menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. CI Untuk menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut. C1 sama dengan lambda maksimum dikurangi n per n min 1. Jadi langsung kita masukkan untuk lambda maksimumnya diperoleh dari hasil T tadi 4,0530861112 dikurangi n jumlah kriteria 4 per 4 min 1, jadi diperoleh hasil 0,0177. Untuk menghitung rasio konsistensi, yaitu CR sama dengan CI per 0,9. 0,9 diperoleh dari ketentuan dari kriteria. Jadi kriteria kita 4, jadi kita bagikan 0,9. Hasilnya sama dengan 0,0197. Hasil perhitungan rasio konsistensi menunjukkan angka 0,0197 lebih kecil dari 0,10, sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Berikut adalah nilai eigen alternatif kriteria. Nah, nilai-nilai kriteria ini didapat dari mana? Didapat dari hasil perhitungan AHP kami, yaitu sebagai berikut. Untuk kriteria kedisiplinan sebagai berikut: 0,489, 0,211, 0,300. Jadi kita masukkan ke tabel nilai eigen alternatif kriteria sebagai berikut: 0,489, 0,211, 0,3, dan seterusnya. Untuk hasil penghitungan kami sama, yaitu 0,386, 0,331, 0,284, dan seterusnya, itu sama hasilnya. Selanjutnya yaitu susunan hierarki yang baru dengan bobot kriteria dan bobot alternatif. Bobot kriteria ini diperoleh dari nilai eigen, yaitu dari kedisiplinan ada 0,2780162118, dan praktek kerja nilai eigennya yaitu 0,177010072, dan tanggung jawab nilai eigennya yaitu 0,2471931124, dan yang terakhir ada kompetensi bidang nilainya 0,2970898586. Untuk bobot alternatif diperoleh dari nilai eigen alternatif dan kriteria. Untuk bobot kriteria kedisiplinan Pak Toto yaitu 0,489, Pak Arif 0,211,
Pak Aziz 0,300 dan praktek kerja untuk Pak Toto yaitu 0,386, Pak Arif 0,311, Pak Aziz 0,284. Dan bobot kriteria tanggung jawab diperoleh untuk Pak Toto yaitu 0,237, Pak Arif 0,323 dan Pak Aziz 0,440. Kompetensi bidang untuk Pak Toto yaitu 0,237, Pak Arif 0,323, Pak Aziz 0,440. Hasil penilaian akhir. Untuk bobot akhir diperoleh dari perhitungan AHP untuk Pak Toto yaitu bobot akhirnya 0,33 dan dipresentasikan menjadi 33%, Pak Arif 0,296, presentasinya 29,60%, dan Pak Aziz bobot akhirnya 0,373 dan presentasinya yaitu 37,30%. Total presentasi keseluruhan yaitu 100%. Kesimpulannya yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode analytical hierarchy proses untuk menganalisis pengambilan keputusan dengan tujuan penilaian kinerja pegawai. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Gresik yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah Pak Aziz dengan nilai 37,30%. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan analisis pengambilan keputusan penilaian kinerja pegawai dengan mempertimbangkan berbagai kriteria lainnya dan juga mempertimbangkan subkriteria, karena terdapat berbagai aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan agar didapatkan hasil yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.